Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah materi video perkuliahan terakhir untuk pengembangan dan validasi metode analisis. Semoga bisa dipahami melalui video perkuliahan ini karena sebenarnya untuk materi terakhir ini yaitu uji keberartian atau uji statistik dalam metode analisis. Sebenarnya uji-ujinya itu adalah uji-uji yang sudah pernah kalian pelajari pada mata kuliah metode penelitian di semester 6 kemarin. Nah, setelah video perkuliahan terakhir ini, maka 2 minggu ke depan itu kita akan ada materi presentasi kelompok yang akan dilaksanakan 2 minggu berturut-turut. Setiap minggunya di setiap kelas akan ada 2 kelompok yang mempresentasikan makalah hasil review jurnal gitu ya dalam bentuk makalah dan juga dalam bentuk presentasi dengan PowerPoint. Nah, untuk teman-temannya yang lain yang pada saat temannya berpresentasi kemudian kalian tidak presentasi, itu bisa menambah nilai dengan bertanya di forum atau bisa juga langsung pada saat Zoom meeting presentasi. Nanti insya Allah akan saya berikan tambahan nilai dari segi keaktifan bertanya. Kemudian untuk link Zoom meeting-nya, untuk presentasi kelompok ini nanti akan saya share di grup WA kuliah online validasi. Nah, baiklah kita mulai untuk materi terakhir video perkuliahan yaitu uji keberartian. Uji keberartian ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah metode penelitian seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian biasanya mungkin kalian pada saat metode penelitian menggunakan uji keberartian ini dengan contoh-contoh yang lebih terkait dengan farmakologi, misalnya untuk membandingkan antara kelompok mencit yang diberikan perlakuan menggunakan zat aktif farmasi tertentu atau sediaan tertentu dibandingkan dengan kelompok mencit atau kelompok hewan uji yang tidak diberikan perlakuan sediaan farmasi atau disebut juga kelompok kontrol. Nah, lalu bagaimana uji keberartian yang dilaksanakan untuk metode analisis atau dalam kaitannya dengan kimia analisis? Nah, biasanya uji keberartian itu kita gunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan atau selisih antara hasil analisis dengan hasil yang sebenarnya. Jadi secara sederhana yang namanya uji keberartian kalau di metode analisis itu adalah untuk melihat adanya galat atau kesalahan analisis. Apakah itu galatnya galat sistem, apakah itu galatnya galat acak atau random error, atau juga bisa menggunakan apakah termasuk galat tetap atau gross error. Nah, biasanya di perhitungan statistik untuk farmasi, untuk menyederhanakan permasalahan, biasanya kita harus menguji terlebih dahulu data sampel, data penelitian yang kita peroleh, apakah data penelitian tersebut sudah memenuhi kurva distribusi normal, ya, yaitu pada 95% hasil pengukuran, ya. Jadi patokannya adalah rentang keberartian untuk 95% atau nilai P 0,05. Itu biasanya yang digunakan di farmasi. Nah, apa saja uji keberartian dan uji-uji statistik yang digunakan di metode analisis? Yang pertama adalah uji keterpencilan data. Biasanya kalau kalian melakukan analisis di laboratorium dan kemudian melakukan beberapa kali pengulangan untuk menguji presisi dari suatu metode analisis, biasanya kalian akan menemukan beberapa atau satu mungkinnya minimal atau beberapa hasil analisis yang berada di luar atau seakan-akan merupakan suatu pencilan, sehingga kalian ragu-ragu untuk memasukkan hasil penelitian atau hasil analisis tersebut ke dalam nilai rata-rata atau untuk menguji lanjutan dari hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Nah, data terpencil itu biasanya kelihatan gitu ya. Jadi hasilnya itu tampak berbeda apakah dia itu sangat kecil atau sangat besar kalau misalnya memang hasil analisis. Nah, biasanya data terpencil ini tampak berbeda secara tidak wajar. Jadi nggak usah dikasih tahu juga udah kelihatan lah dari nilai angkanya bahwa itu adalah nilai pencilan. Seperti tadi saya bilang apakah dia sangat kecil atau sangat besar.
Nah, data terpencil ini biasanya kita temukan dalam satu seri pengukuran. Nah, pencilan itu terjadi bisa disebabkan oleh galat besar atau gross error, atau juga bisa disebabkan oleh galat acak atau random error, ya. Atau di sini disebutnya galat insani. Jadi kesalahan yang memang murni dari pelaku analisis. Nah, pencilan itu biasanya menyesatkan. Menyesatkan itu bisa merusak rata-rata juga. Para dosen juga di universitas ketika menemukan untuk menentukan nilai mutu itu biasanya melakukan uji keterpencilan data gitu ya. Dalam satu rangkaian atau satu angkatan misalnya mata kuliah tertentu itu biasanya ketika menentukan nilai mutu akan ditemukan pencilan gitu. Apakah itu pencilan yang sangat besar atau pencilan yang sangat kecil. Biasanya pencilan itu akan mempengaruhi nilai rata-rata dan simpangan baku, dan efeknya adalah akan mempengaruhi kesimpulan analisis. Nah, pun begitu ketika menentukan nilai mutu. Jika seorang dosen memasukkan nilai pencilan yang sangat kecil atau sangat besar, itu akan mempengaruhi rata-rata dan simpangan baku, dan akan mempengaruhi hasil nilai mutu yang nantinya akan diumumkan kepada mahasiswa. Nah, apa sih tujuannya dari uji keterpencilan data? Uji keterpencilan data itu gunanya untuk memperbaiki reliabilitas dari data agar lebih seksama dan lebih cermat. Reliabilitas itu reliable ya, sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau misalnya ada pencilan, seakan-akan yang pencilan itu memang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Sehingga apakah data itu akan digunakan atau tidak, kita harus menguji si data itu tuh, apakah dia itu termasuk data yang terpencil dan harus dibuang atau memang bisa dipertahankan dan dimasukkan ke dalam hasil rata-rata dan simpangan baku. Nah, uji keterpencilan data itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang namanya uji Dickson dan ada yang namanya uji Grams. Uji Dickson itu nama lainnya adalah uji Key. Cara menghitung atau cara menentukan apakah suatu data itu termasuk data terpencil atau tidak dengan menggunakan uji Dickson, itu kalian harus menggunakan rumus ini, rumus yang saya beri tanda berwarna merah. Ya, kalian harus mencari Key hitung. Key H itu adalah Key hitung. Key hitung sama dengan XC, hasil yang dicurigai terpencil, berarti XC itu adalah data yang kita kira dia itu adalah data yang terpencil. Dikurangi dengan XD, XD itu adalah data yang terdekat dengan XC, dibagi dengan XB, data yang paling besar dikurangi dengan XK, data yang paling kecil. Nah, hati-hati ketika menuliskan persamaan matematika bahwa XC dikurang XD ini itu harus diberi kurungnya, jadi dikurangi terlebih dahulu baru dibagi dengan hasil XB dikurang XK. Nah, setelah kita mendapatkan Key hitung, kemudian Key hitung ini kita bandingkan dengan Key tabel. Dari mana Bu kita mendapatkan nilai Key tabel? Nanti akan saya berikan data tabelnya. Ya, kalian tidak perlu menghafal data tabel uji Dickson. Saya akan memberikan untuk tabel uji Dickson, tetapi untuk rumus menentukan Key hitung yang ini kalian harus mau tidak mau untuk menghafalnya. Nah, biasanya untuk menentukan nilai gawat atau untuk melakukan uji keterpencilan data dengan uji Dickson ini, kalian harus membandingkan Key hitung yang tadi hasil perhitungan dengan Key tabel dengan nilai rentang kepercayaan seperti yang sudah saya tadi jelaskan bahwa kalau di farmasi itu rentang kepercayaannya 95% dengan nilai P atau probabilitasnya itu 0,05. Namun ada juga beberapa peneliti yang menerapkan dengan nilai P 0,01. Artinya rentang kepercayaannya adalah 99%. Mana nilai yang digunakan nanti ketika saya mengeluarkan soal, misalnya di ujian akhir semester. Nah, kalian baca soalnya. Kalau memang tidak dinyatakan, apakah itu nilai P 0,05, 0,1, atau 0,01, kecuali dinyatakan lain, maka yang kita gunakan adalah yang rentang kepercayaan 95%. Artinya yang ini P 0,05. Ya, namun apabila di soal disebutkan apakah P-nya itu 0,05 atau 0,01 atau 0,1, maka kalian harus menggunakan data nilai P yang sudah ada di dalam soal. Nah,
Selanjutnya kalian bandingkan Ki Hitung dengan Ki Tabel. Apabila nilai Ki Hitung lebih besar dari Ki Tabel, maka data yang tadi kita curigai sebagai data pencilan harus dibuang dan tidak diikutkan dalam perhitungan selanjutnya. Sedangkan apabila Ki Hitung lebih kecil daripada Ki Tabel, maka hasil yang tadi kita curigai sebagai data terpencil harus dipertahankan dan dapat diikutkan pada perhitungan selanjutnya, baik pada menentukan rata-rata, simpangan baku, atau pada nilai akhir atau kesimpulan akhir. Itu untuk uji Dickson. Kemudian yang kedua, untuk melakukan uji keterpencilan data, kalian bisa menggunakan uji GRAPS. Uji ini merupakan uji yang direkomendasikan oleh ISO dan ASTM. American Society for Testing Material. Jadi sebenarnya jika kalian bertanya mana Bu yang lebih baik digunakan, uji GRAPS atau uji Dickson, maka kalau melihat mudahnya perhitungan, kalian akan memilih uji Dickson. Tetapi jika ditanyakan mana uji yang lebih direkomendasikan oleh institusi resmi, maka kalian harus memilih uji GRAPS. Nah, uji GRAPS ini membandingkan simpangan dari hasil yang dicurigai dari rata-rata dengan simpangan bakunya. Jadi untuk perhitungan uji GRAPS ini, kalian harus menghitung simpangan baku dan juga rata-rata dari data hasil analisis atau hasil penelitian yang akan kalian uji ada data terpencilnya atau tidak. Rumusnya adalah ini. Seperti yang saya berikan kotak berwarna merah. Ya, jadi karena ini uji GRAPS, G sama ya, kita harus mencari G hitung terlebih dahulu. G sama dengan XC, XC adalah data yang dicurigai terpencil. Dikurangi dengan X rata-rata, X rata-rata itu adalah rata-rata dari semua hasil pengukuran, semua hasil pengujian, dibagi dengan S. S itu adalah simpangan baku. Nah, di sini kalian harus bisa menghitung simpangan baku. Ya, kalau kalian ingatnya sama rumus simpangan baku, akar kuadrat X dikurang X rata-rata, akar kuadrat X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N-1, maka mungkin kalian akan mengeluh disuruh ngitung simpangan baku. Nah, tapi dengan menggunakan kalkulator saintifik, kalian bisa mendapatkan nilai simpangan baku. Oleh karena itu, minggu lalu kita mengadakan Zoom meeting kan untuk latihan soal validasi. Sekalian juga saya memberikan informasi, mengingatkan kembali bagaimana cara menggunakan kalkulator saintifik. Jadi nanti jika keluar soal seperti ini, kalian jangan menghitung secara manual. Saya perbolehkan kalian menghitung dengan menggunakan kalkulator saintifik. Carilah simpangan baku dengan menggunakan kalkulator saintifik. Ya. Kemudian kalian akan mendapatkan G hitung atau G hitung. G hitung ini harus dibandingkan dengan G tabel atau disebutnya G gawat ya, nilai gawat. Sama jika tidak dinyatakan lain berarti kita akan memilih rentang kepercayaan 95%, artinya P-nya 0,05. Jika G hitung lebih besar dari G tabel, maka data yang dicurigai terpencil itu ditolak, jadi dibuang, tidak diikutkan pada perhitungan selanjutnya. Sedangkan jika G hitung lebih kecil daripada G tabel, maka hasil yang dicurigai terpencil tadi, data yang dicurigai terpencil tadi dapat dipertahankan. Nah, itu salah satu uji statistik yang digunakan di metode analisis. Nah, saya punya contoh soal di sini, ya, contoh soal baik untuk uji Dickson maupun uji GRAPS. Saya sangat menganjurkan kepada kalian, walaupun di sini sudah ada jawabannya, tetapi hendaknya kalian mencoba menghitung sendiri di rumah masing-masing karena ini perkuliahannya online. Kemudian ada beberapa hasil perhitungan di slide ini yang memang sengaja saya berikan salah agar kalian mencari yang benarnya itu seperti apa. Ya, dan akan saya berikan di tugas. Jadi yang menghitung berarti akan bisa menjawab tugas dan tahu jawabannya yang benar apa. Tetapi yang tidak mengerjakan tugas, ya berarti nilainya tidak ada nilai tugas dan kemudian kalian tidak akan tahu yang sebenarnya seperti apa, bagaimana cara menghitungnya. Ya. Yang pertama adalah uji Dickson ini ya. Jadi di sini katanya ada pengujian kadar nitrit atau NO2 dalam sampel air sungai. Satuannya adalah miligram per liter.
Pada saat pengujian dilakukan 4 kali pengulangan dengan memperoleh data 0,403, 0,41, 0,401, dan 0,38. Nah, kalau dilihat dari 4 kali pengujian ini, kalian pasti langsung bisa menebak mana yang diduga sebagai data terpencil, yaitu 0,38. Nah, ini belum saya sebutkan ya tadi. Jadi pada saat melakukan uji Diksan, salah satu persyaratannya adalah kalian harus apa? Sebentar. Kalian harus mengurutkan apa? Mengurutkan data analisis, ya. Apakah dari yang kecil ke besar atau dari yang besar ke kecil? Mangga, silahkan mau dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Jadi tadi data yang 4 tadi kita urutkan, kalau ini dari besar ke kecil ya. Dari besar ke kecil 0,41, 0,403, 0,401, dan 0,38. Kenapa Bu harus diurutkan? Karena ada nilai XD tadi. Nilai XD itu adalah data yang paling dekat dengan data yang terpencil. Jadi mau nggak mau kita harus mengurutkan dari terbesar hingga terkecil. Hati-hati ketika mengurutkan data. Mengurutkan data memang mudah. Gitu ya, ini pelajaran anak SD mengurutkan data. Tapi hati-hati gitu kan ya. Nah, ini nih seperti 0,41 dengan 0,401 kalau yang tidak teliti ini dianggapnya sama. Padahal kalau 0,41 itu memang lebih besar dari 0,401 gitu ya. Jadi tidak bisa dibilang sama ya. Nah, setelah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, baru kalian masukkan ke rumus tadi ya, bahwa Ki hitung sama dengan XC, XC-nya berarti 0,38 dikurang 0,41, 401 dibagi dengan 0,41 dikurang 0,38. X besar dikurang X kecil. Jadi kalau yang terpencil itu XC bisa sama, kalau data terpencil itu XC bisa sama dengan XK atau XB itu bisa sama dengan XB bisa sama dengan XC. Jadi yang namanya terpencil itu bisa besar banget atau kecil banget. Dari sini silahkan nanti kalian hitung kembali apakah betul perhitungan saya diperoleh Ki hitung sama dengan 0,7. Nah, kemudian tadi ya yang pertama untuk uji Dikson adalah persyaratannya harus mengurutkan data analisis. Dan yang kedua, ini XC dikurang XD itu harus dikasih tanda mutlak. Tanda mutlak itu jadi seandainya kalau nanti XC dikurang XD itu mendapatkan hasil minus karena diberi tanda mutlak, maka hasilnya pasti positif. Gitu ya. Jadi syarat yang pertama mengurutkan data analisis untuk uji Dikson, yang kedua adalah diberi tanda mutlak untuk poin yang atas ini, yang XC dikurang XD. Gitu ya. Nah, kemudian tadi setelah mendapatkan Ki hitung, kalian harus membandingkan Ki hitung dengan Ki tabel. Tadi kan P-nya 0,05. 0,05. 0,05 itu berarti kita lihat yang ini. Tadi jumlah pengamatannya adalah 4 ya, jumlah pengamatannya adalah 4. Lihat jumlah pengamatan gitu ya. Lihat jumlah pengamatan di sini diperoleh bahwa Ki tabelnya adalah 0,829. Sehingga Ki hitung lebih kecil daripada Ki tabel. Kalau Ki hitung lebih kecil daripada Ki tabel berarti data 0,38 tadi tidak perlu dibuang. Jadi dapat dipertahankan. Nah, ketika ada soal mengenai uji keterpencilan data, kalian harus menyelesaikan sampai kesimpulan apakah dia itu datanya dipertahankan atau harus dibuang. Kemudian contoh soal nomor 2. Ya, ini data yang tadi pada contoh soal nomor 1 ditambah 3 kali pengujian sehingga diperoleh 7 data. Ya, 0,403, 0,41, 0,401, 0,38, 0,4, 0,413, dan 0,411. Lagi-lagi walaupun soalnya sama, ya kita kedatangan data baru ya sebanyak 3 buah. Sehingga tetap kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Ya.
Nah, kalau tadi nilai sekarang yang masih terpencil tetap 0,38, tapi nilai XG berubah menjadi 0,4 ya, data yang paling dekat dengan data yang terpencil, dan nilai XB, nilai yang paling besar berubah menjadi 0,413 sehingga didapatkan Q-nya 0,606. Ya, silahkan kalian hitung kembali. Kemudian pada saat menentukan Q-tabel, itu pun berubah ya menjadi datanya 7 gitu. Yang berapa? 0,568. Nah, sekarang Q-tabel lebih besar apa lebih kecil? Maaf, Q-hitung lebih besar apa lebih kecil dari Q-tabel? Ternyata kalau sekarang data Q-hitung tadi 0,606 menjadi lebih besar daripada Q-tabel. Artinya, kalau Q-hitung lebih besar daripada Q-tabel, maka tadi data yang diduga terpencil 0,38 harus dibuang. Ya. Nah, sekarang kita lakukan uji GRAPS ya. Uji GRAPS ini tolong kalian cek kembali apakah betul simpangan bakunya. Tadi saya omat-omat gitu ya, wanti-wanti. Kalau menghitung simpangan baku gunakan kalkulator. Ya, jangan menghitung data menggunakan rumus statistik. Saya perbolehkan kalian menggunakan kalkulator karena jika menggunakan rumus statistik itu akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, nah ini pada contoh soal nomor 3 kita menggunakan data pada soal nomor 2, namun kita diminta untuk menguji dengan uji GRAPS. Coba katanya dicek apakah 0,38 itu dibuang atau bisa dipertahankan. Nah, rumusnya adalah G sama dengan tanda mutlak XC. XC adalah sama ya 0,38 pada contoh soal nomor 2 dikurangi dengan X rata-rata. Nah, data yang tadi yang ini itu semua dicari rata-ratanya. Cara mencari rata-rata pun sudah bisa dilakukan di kalkulator saintifik. Yang saya suka lihat, mahasiswa masih suka ngejumlahin satu-satu terus dibagi dengan jumlah data. Itu mah lama. Kalian tinggal masukin data aja, yang 7 ini kalian sudah bisa dapat simpangan baku, rata-rata, dan sebagainya. Ya. Nah, 0,38 dikurangi rata-ratanya 0,4026 dibagi S. S-nya itu adalah simpangan baku. Ya, nanti kalian cek benar nggak ini nih hitungan saya ya. Sehingga didapatkan G itu 2,016. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini kan G hitung, sekarang G tabel. G tabel, tabel G sama tabel Q itu beda tabelnya ya. Nah, kalau tidak dinyatakan lain, kita pakai rentang kepercayaan 95%. Tadi datanya 7. Berarti nilai G tabelnya adalah 1,94. Tadi G hitung adalah 2,016. G tabel itu 1,94. Berarti G hitung lebih besar dari G tabel, artinya apa? Berarti sama dengan uji Dickson ya kesimpulannya, bahwa data yang diduga terpencil yaitu 0,38 harus dibuang. Biasanya rentang kepercayaan berbeda itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sehingga kalian harus hati-hati kalau di soal baca dulu. Dimintanya itu rentang kepercayaan berapa. Jika rentang kepercayaannya tidak disebutkan, berarti kita pilih yang 95%, P 0,05. Tapi jika di soal disebut misalnya rentang kepercayaan 97%, berarti kalian harus melihat G tabelnya itu berdasarkan rentang kepercayaannya. Tuh. Kemudian, nah tadi kita sudah membahas mengenai uji keterpencilan data. Salah satu contoh uji statistik yang diberlakukan pada kimia analisis. Nah, selain uji keterpencilan data, uji yang sering digunakan, uji metode statistik yang sering digunakan itu adalah uji tes student. Uji tes student juga saya rasa kalian sudah pernah mengerjakannya di metode penelitian. Namun mungkin lebih terarah ke farmasetika untuk membandingkan formula atau untuk tadi farmakologi untuk membandingkan perlakuan antara hewan uji yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan. Nah, uji tes student atau uji student T ini kalau di metode analisis untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya galat sistematis. Dan yang kedua adalah untuk membandingkan 2 atau lebih metode analisis. Ya. Yang pertama kita bahas untuk mengetahui adanya galat sistematis. Nah, biasanya uji untuk menentukan ada atau tidaknya galat sistematis ini adalah uji yang membandingkan hasil rata-rata pengukuran dengan nilai sebenarnya.
Ya, jadi kalau ingin mengetahui galat sistematis, kita harus tahu dulu sampelnya itu nilai sebenarnya berapa. Ya, nah rumus untuk menentukan ada atau tidaknya galat sistematis, kita harus menghitung T hitung. Uji tes studentnya kita menghitung T hitung. T hitung sama dengan tanda mutlak rata-rata dari data dikurangi dengan XB. XB itu adalah nilai yang sebenarnya dan biasanya diberikan di soal. Dikali akar M, M-nya itu adalah jumlah data, dibagi S. Lagi-lagi kita harus menghitung simpangan baku. Nah, kemudian pada uji tes student untuk menentukan ada atau tidaknya galat sistematis, kalian harus memberlakukan hipotesis nol. Hipotesis nolnya di sini berarti karena ingin mengetahui ada atau tidaknya galat sistematis, hipotesis nolnya adalah metode analisis tidak memperlihatkan adanya galat sistematis. Itu hipotesis nolnya. Nah, setelah kita mendapatkan T hitung, kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Ya, nah pada T hitung dengan T tabel untuk menyimpulkan apakah hipotesis nolnya itu diterima atau tidak. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis nol diterima. Artinya tidak ada galat sistematis pada pada seri pengukuran yang kita lakukan. Tetapi jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak. Artinya terdapat galat sistematik pada rangkaian data seri pengukuran yang kita lakukan. Nah, untuk membandingkan T hitung dengan T tabel, kita kan harus punya T tabel. Nah, membaca T tabel itu agak sedikit berbeda dengan membaca tadi uji G, ya tabel uji G sama uji Q, uji Dickson sama uji Grabs pada uji keterpencilan data. Kalau tadi di uji G dan uji Q, kalau data pengamatan kita 7, ya kita lihat tadi ya, tabelnya langsung jumlah pengamatan 7. Tapi kalau di uji tes student, kalau kita data pengamatannya 7, maka kita ngelihatnya tuh nggak ada jumlah pengamatan, disebutnya derajat kebebasan. Nah, untuk menghitung derajat kebebasan, itu kita pakai rumus N, jumlah pengamatan dikurang 1. Jadi kalau datanya ada 7, maka kita cari T tabel itu di derajat kebebasan 7 kurang 1, yaitu 6. Adapun untuk rentang kepercayaan masih berlaku seperti yang sebelumnya. Jika tidak dinyatakan lain, berarti rentang kepercayaannya adalah 95%. Kecuali memang dinyatakan di dalam soal berapa rentang kepercayaan yang diminta di soal. Ya. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, hipotesis nol ditolak, terdapat galat sistematik. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, hipotesis nol diterima, berarti tidak terdapat galat sistematis. Nah, kemudian uji tes student lain atau uji statistik lain yang digunakan dengan menggunakan uji tes student itu pada metode analisis adalah tadi yang kedua untuk membandingkan dua hasil rata-rata, untuk membandingkan dua metode analisis. Ya, jadi misalnya sudah ada metode analisis di kompendia, kemudian kita mengembangkan metode analisis baru dan ingin membandingkan kinerja dari kedua metode analisis tersebut, kita menggunakan uji tes student juga. Ya, ini adalah rangkaian rumus-rumus yang digunakan, namun memang saya tidak akan membahasnya secara detail, karena sebenarnya untuk membandingkan dua metode analisis, kita sudah bisa menggunakan software SPSS. Dan jika ini diterapkan di soal, ini kemungkinan besar akan cukup menyulitkan kalian. Tetapi minimal kalian tahu bagaimana dan apa saja rumus-rumus yang dibutuhkan untuk membandingkan dua metode analisis. Ya, jadi ini sampai seperti ini. Ya, ini derajat kebebasannya pun rumusnya cukup sulit, tetapi untuk pengambilan keputusannya yang mirip dengan tadi uji tes student untuk menentukan ada atau tidaknya galat sistematis. Kalau untuk metode membandingkan dua metode analisis, hipotesis nolnya tidak ada perbedaan antara kedua metode analisis. Jadi kalau T hitung lebih besar dari T tabel, hipotesis nolnya ditolak. Berarti terdapat perbedaan antara metode analisis yang satu dengan metode analisis yang lain. Sedangkan jika T hitung kurang dari T tabel, berarti hipotesis nol diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan, gitu ya. Nah,
Sekarang saya punya contoh soal. Contoh soalnya saya tidak akan membandingkan dua metode analisis, tapi saya hanya akan memberi contoh untuk mencari ada atau tidaknya galat sistematis. Nah, saya memberikan warning untuk dua soal terakhir ini. Ini adalah yang ditampilkan di slide itu adalah hasil yang salah, sehingga kalian harus menghitung kembali di tugas. Dan tugas itu harus diupload hari ini. Ada dua soal. Ya, nah ini contoh soalnya adalah pada suatu pengembangan metode baru untuk penetapan selenourea di dalam air diperoleh dengan cara spike air ledeng. Kan salah satu cara menguji adanya galat sistematis itu dengan pengujian akurasi. Dan cara pengujian akurasi itu salah satunya dengan cara spike placebo. Jadi si air ledeng yang tidak mengandung selenourea, kita tambahkan selenourea tertentu yang kita tahu jumlahnya berapa, yaitu 50 mg per mililiter. Artinya 50 mg per mililiter ini dia akan bertindak sebagai XB atau nilai yang sebenarnya. Kemudian sampel yang tadi kita spek dengan sampel air ledeng yang kita spek dengan selenourea tadi, kemudian kita lakukan pengujian dengan metode analisis kita. Ya, di sini dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Kemudian kalian diminta untuk mengecek apakah dari data seri pengukuran tersebut terdapat galat sistematis. Hasil pengujiannya adalah 50,4, 40,7, 49,1, 49,0, dan 51,1 mg per mililiter. Ya, untuk ini dan ininya saja sudah salah ya, jadi kalian harus menghitung nih. Kalian cari rata-rata, kalian cari simpangan baku, XB-nya atau mu-nya adalah 50 mg per mililiter. Kemudian kalian masukkan ke rumus ini. Kalian masukkan ke rumus yang ini. Dan ini tentu saja salah ya. Nah, nanti kalian dapat T kritis atau T hitung. Kalian akan dapat T hitung, kemudian kalian bandingkan dengan T kritis. T kritis ini adalah T tabel yang kalian dapatkan dari tabel. Tabelnya kebetulan tidak ada ya, tapi kalau T tabel kan pasti benar ya. Karena tadi datanya 5, berarti derajat kebebasannya adalah 4. Kita pakai rentang kepercayaan 95%, berarti T tabelnya adalah 2,78. Kalian tinggal menghitung T hitung yang benarnya seperti apa, kemudian bandingkan dengan T tabel. Apakah T tabel lebih besar atau lebih kecil dari T hitung lebih besar dari T tabel, atau T hitung lebih kecil dari T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, berarti hipotesis 0 ditolak, terdapat galat sistematis. Tetapi kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti hipotesis 0 diterima, artinya tidak ada galat sistematis. Ya. Ini salah ya, jadi kalian harus mencari sendiri berapa nilainya. Dan itu di-upload di tugas. Nah, kemudian contoh soal nomor 2 juga ini salah ya. Ini juga kalian kerjakan di tugas nanti ya, contoh perhitungannya. Di sini penetapan kadar sulfur ya pada kerosen. Di sini percobaan dilakukan pada sampel yang di-spike dengan sulfur, kerosin yang dengan sulfur sebanyak 0,123%. Nah, ini tidak perlu kalian bagi jadi 0,123/100 ya. Kalian hitung saja sebagai 0,123 karena di sini juga hasilnya 0, sekian persen. Ya, kemudian dilakukan 4 kali pengujian, hasil percobaannya diperoleh data 0,112, 0,118, 0,115, dan 0,119. Kalian diminta sama juga untuk mencari berapa galat, apakah ada atau tidak galat sistematis. Di sini yang berperan sebagai XB itu adalah 0,123. Ya, dan ini adalah datanya, kalian cari rata-ratanya, kalian cari simpangan bakunya, kemudian kalian masukkan lagi ke rumus ini. Hati-hati, ini juga salah datanya, tetapi untuk T kritis atau T tabelnya sudah betul. Kenapa? Karena tadi pengamatannya 4 ya, berarti derajat kebebasannya 3, kalian cari di derajat kebebasan 3 dengan rentang kepercayaan 0,05, berarti dapat T tabelnya 3,18, tinggal mencari T hitungnya yang betul bagaimana. Kemudian kalian bandingkan T hitung dengan T tabel. Apakah T hitung lebih besar atau lebih kecil dari T tabel, sehingga kalian bisa mengetahui apakah pengujian yang kalian lakukan itu mengandung galat sistematis atau tidak. Ya. Nah, baiklah, itu mungkin materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mangga sampaikan di forum.
atau mungkin bisa japri ke saya juga jika memang dibutuhkan nanti untuk perhitungan ini kalian belum memahaminya dengan baik, boleh kalau misalnya mau ada pertemuan secara Zoom meeting. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan ada presentasi kelompok. Saya tidak akan memberitahukan siapa yang akan tampil minggu depan atau 2 minggu yang akan datang. Artinya akan ada 2 kelompok yang tampil untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kalian persiapkan, ya, kalian persiapkan, kita akan presentasi secara online melalui Zoom meeting, ya. Kemudian yang presentasi akan mendapatkan nilai tambahan, yang menjawab akan mendapat nilai tambahan, yang memberikan pertanyaan juga akan diberikan nilai tambahan. Kemudian saya juga akan menilai dari makalah yang kalian buat dan juga dari PPT-nya, ya, file PPT-nya. Selain cara kalian mempresentasikan hasil review jurnal kalian, gitu ya. Jadi tolong nanti minggu depan Zoom meetingnya nanti akan saya share, masuknya tepat waktu agar tepat 2 kelompok gitu ya. Setelah 2 pertemuan presentasi 2 minggu yang akan datang, pertemuan terakhir itu kita akan ada kuis, materinya adalah perhitungan, ya, perhitungan validasi, bukan teorinya tapi perhitungan validasi dan juga ini uji keberartian di dalam metode analisis. Nah, ini nanti diperbaiki ya hitungannya karena tadi dari awalnya sudah salah. Kalian tuliskan di tugas ya. Saya akan masukkan tadi ada 2 tugasnya itu ya. Yang nomor 1 tadi yang ini. Yang ini ya, ini nomor 1. Maaf sebentar. Yang tadi nomor 2 ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan kalian bertanya di forum atau bisa juga japri ke saya atau bisa di grup WA kuliah online validasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.